Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang mesin EDM yang mana beranggotakan Agustian Fajar, Fauzi Syarif, Ainul Ihsan, Sandi Pratama, Surya Hidayatul Diansah, Muhammad Izzatul Husna, Jaka Utama. Baik, pembaca pertama dibacakan oleh Agustian Fajar. Pada Agustian Fajar dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4. Fungsi EDM. EDM terkenal dalam hal kemampuannya untuk membuat bentuk kompleks pada logam-logam yang sangat keras. Penggunaan yang umum untuk mesin EDM adalah dalam pemesinan DS, perkakas potong, dan cetakan atau molds yang terbuat dari baja yang telah dikeraskan tungsten, karbid, high speed steel, dan material yang lain yang tidak mungkin dikerjakan dengan cara tradisional atau penyahitan. Proses ini diduga telah memecahkan banyak masalah pada pembuatan bahan eksotik seperti Hastelli, Nitralai, Waspalai, dan Mnemonic yang digunakan secara luas pada industri pesawat ruang angkasa. Saya akan melanjutkan pembacaan materi kelompok 4. Jenis-jenis EDM. 1. Stempel EDM atau SIM-care EDM atau RAM EDM. Stempel EDM kadang-kadang juga disebut sebagai tipe rongga EDM atau volume. Stempel EDM terdiri dari elektroda dan benda kerja yang terendam dalam cairan isolasi seperti minyak atau lebih jarang cairan elektrik lainnya. Elektroda dan benda kerja yang terhubung ke catu daya yang sesuai. Listrik menghasilkan potensial listrik antara dua bagian. 2. Wire EDM. Kawat listrik di discharge machining WEDM atau kawat cut EDM. Tipis untayan sehingga kawat logam biasanya kuningan diberi makan melalui benda kerja. Biasanya terjadi tenggelam dalam sebuah tangkai dengan cairan elektrik yang biasanya air dioksid. Proses ini biasanya tidak digunakan untuk menghasilkan 3D yang kompleks geometri. Prinsip kerja mesin EDM. EDM merupakan metode pengeboran dengan prinsip percikan listrik atau de-sinking yang menggunakan pembakaran kawat atau erosi kawat agar proses fabrikasi logam dengan bentuk yang diinginkan bisa diperoleh dengan menggunakan pelepasan listrik yang presisi (percikan api). Mesin EDM bekerja dengan cara menghubungkan dua material yang sama dapat dialiri listrik. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Produk yang dihasilkan EDM. Mesin EDM ini dapat digunakan untuk menghasilkan kondisi permukaan benda kerja yang halus. Contohnya, pembuatan cetakan yang digunakan untuk membuat casing handphone, komputer, dan lain-lain. Pembuatan komponen-komponen jam yang halus, roda gigi. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi pada kelompok 4, yaitu parameter EDM. Pertama, gap voltage. Gap voltage menunjukkan nilai potensial yang dapat diukur dengan satuan volt. Yang kedua, on time. On time menunjukkan waktu terjadinya loncatan bunga api listrik akibat arus listrik yang mengalir. Yang ketiga, off time. Off time menunjukkan periode di mana arus listrik berhenti untuk sesaat sebelum loncatan bunga api listrik atau spark terjadi kembali. Yang keempat, kapasitor. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan energi listrik yang dilepaskan pada proses pengerjaan benda kerja. Yang kelima, voltmeter. Voltmeter digunakan untuk mengukur benda potensial pada rangkaian mesin. Yang keenam, ampermeter. Ampermeter digunakan untuk mengukur besar arus yang mengalir pada mesin. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 4.
Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.